Next kita akan membahas mengenai tingkatan AI, tingkatan dari Artificial Intelligence berdasarkan kemampuan belajarnya. Itu dibagi dalam 3 tingkat. Yang pertama ada Weak AI. Weak AI adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan di mana dia hanya bisa melakukan proses belajar atau melakukan tugas itu hanya pada satu fungsi atau beberapa fungsi spesifik yang ditentukan oleh perancangnya. Jadi kecerdasan buatan ini dia membutuhkan database yang lengkap, harus diprogram, diberi informasi sebanyak apa yang diperlukan sehingga dia bisa mencapai pekerjaan yang ditentukan oleh perancangnya. Contohnya apa? Timeline media sosial. Timeline media sosial itu ketika mendapatkan komentar yang banyak, mendapatkan like yang banyak, kemudian dia di-share yang banyak, itu akan berada pada posisi lebih atas daripada timeline-timeline yang tidak mendapatkan respon. Terus fasilitas yang namanya Oke Google itu juga menggunakan teknologi Weak AI ini. Ada juga ya rekomendasi produk e-commerce. Misalnya bulan kemarin saudara-saudara mencari buku banyak tentang ekonomi atau pajak ya. Ini mencari ketentuan umum perpajakan lah, terus mencari buku mengenai pengantar ekonomi lah, terus mencari buku pengantar manajemen lah. Dari situ kalian itu informasi terkait dengan aktivitas internet kalian itu akan disimpan pada cookies and cache ya yang ada di browser kalian masing-masing, yang mana itu sifatnya publik, boleh diakses oleh penyedia layanan. Nah, bulan depan kalian mencari kata buku, kalian akan direkomendasikan sama seperti aktivitas internet kalian selama beberapa bulan kemarin atau sebulan kemarin itu. Kayak gitu. Contoh lainnya adalah auto parking. Kalau kalian ke stasiun itu sekarang sudah tidak ada manusia ya di tempat parkir, semuanya sudah pakai mesin. Dan untuk masuk itu kalian menggunakan kartu akses berupa e-money ya, e-money atau uang elektronik. Sebagai contoh simpel, kalau di BCA itu namanya kartu flash itu ya. Nah, itu kedepannya sudah akan ditambahi fitur yang namanya pencari lokasi terdekat yang kosong, akan ditampilkan di layar, sehingga ketika kalian masuk ke parkir yang sudah otomatis itu, otomatis kalian juga langsung direkomendasikan ini lokasi yang paling dekat kosong mana, seperti itu. Nah, walaupun Weak AI ini masih bersifat lemah dan belum memiliki fungsi yang kompleks, kenyataannya kita sudah banyak bergantung pada teknologi ini untuk membuat kehidupan lebih baik gitu ya. Logikanya seperti ini. Untuk orang-orang yang mungkin sudah berumur ya, yang pada waktu mudanya tuh belum ada teknologi ini, tentunya itu mereka tidak terlalu merasa kehilangan jika kecerdasan buatan yang lemah ini hilang atau ditiadakan. Ada pun juga saya nggak bisa pakai, jadi ada atau enggak kan sama saja kan gitu. Tapi untuk yang anak-anak milenial ya, atau mungkin keluarga yang masih muda yang mengalami zamannya itu udah sering pakai Google, rekomendasi produk, sudah sering pakai Gojek misalnya, sudah sering pakai Grab, kok tiba-tiba teknologi itu nggak ada, pasti juga akan terasa dampaknya gitu ya. Tingkatan yang kedua adalah Artificial General Intelligence atau Strong AI. Nah, pada tingkatan yang jenis ini, itu dia mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Pada saat ini dia sedang proses pengembangan, tapi akan mencapai dengan sempurna itu sekitar 30 tahun ke depan. Jadi kalau kalian itu lahirnya tahun 80-an ya, 70, 80-an, tahun 90-an, kalian akan melihat di mana yang namanya Strong AI ini akan mencapai puncaknya. Nah, sifat dia itu apa? Bisa belajar sendiri ya, seperti tadi teknologi AlphaGo tadi, yang robot bikinan dari Google tadi ya. Bisa mengembangkan diri sendiri, namun memorinya berbatas. Jadi seperti self-driving car itu, ketika datanya untuk mengendarai mobil dari Semarang ke Batang katakanlah ya, itu sudah selesai, dia dihapus dan sudah selesai menyelesaikan satu tugas yang kompleks itu. Nanti yang selanjutnya yang tanpa batas itu akan ada pada tingkatan AI yang berikutnya. Nah, contoh pada AI yang strong ini apa? Self-driving car ya, yang sudah dikembangkan oleh Google. Kemudian Deep Blue tadi ya, yang dikembangkan oleh IBM, juga Watson tadi yang dikembangkan oleh IBM. Itu bisa berpikir ya, bisa menalar seperti itu.
Nah, sistem yang selalu belajar-belajar seperti itu diterapkan pada pola pengembangan kecerdasan buatan tingkat strong ini, itu bagusnya dia ditiru oleh manusia atau tidak? Atau mesin ini yang meniru pola belajar yang bagus dari manusia? Yang benar yang mana? Manusia baiknya meniru mesin atau mesin yang sebenarnya meniru manusia? Nah, itu perlu direnungkan. Jadi mesin saja kalau belajar bisa pintar, apalagi manusia kan gitu. Dan yang terakhir, super intelligence ya, itu mampu berpikir sendiri dan mengembangkan diri tanpa batas. Artinya apa yang di dalam dirinya itu, teknologi kecerdasan buatan super intelligence itu tidak dibatasi ya. Itu melibatkan beberapa unsur tambahan seperti teori pikiran atau kehendak bebas, kehendak sendiri, dan teori kesadaran diri, yaitu menyadari keadaan sendiri dan apa yang dirasakan manusia sekitarnya, di mana kecerdasan model ini belum ada atau sudah ada tapi hidden ya, who knows ya. Apakah itu akan berguna atau malah justru membahayakan manusia nanti di masa depan? Ternyata ada dua kubu mengenai pengembangan kecerdasan buatan ini. Yang pertama kubu optimis, bahwa semua manusia itu nantinya akan mudah ya akibat datangnya robot-robot ini yang nurut sama kita. Dan kubu yang kedua kubu pesimis, yaitu mereka-mereka yang mengkhawatirkan adanya kebocoran sistem atau gagal sistem yang menyebabkan karena robot-robot ini pada akhirnya itu akan lebih unggul daripada manusia, akhirnya mereka akan mendominasi manusia dan itu akan menjadi akhir dari ras manusia itu sendiri. Itu yang perlu menjadi renungan pengembangan kecerdasan buatan ini. Nah, ini proyeksi artificial intelligence untuk masa depan ya. Saya kasih contoh yang paling gampang aja di Indonesia ya. Auto glass door atau gate, pintu otomatis atau gerbang otomatis dari kaca yang diintegrasikan dengan face recognition atau pengenalan wajah dan juga security check yang lain. Jadi kalau sekarang kalian ke hotel itu kan ada pintu kaca otomatis tuh atau ke bank ya. Kalian mendekat maka dia pintunya akan kebuka. Bayangkan itu teknologi dipasang di rumah kalian dan semua orang yang mendekat pintunya akan terbuka seperti itu. Nah, kedepannya akan diintegrasikan dengan mungkin face recognition, mungkin juga dengan suhu, mungkin juga dengan sensor print ini ya, print jempol ya. Nah, itu sehingga hanya orang-orang yang terautentikasi saja yang akan dibukakan pintu otomatis ini. Nah, ini tentunya kalau di film-film gitu pasti udah banyak, tapi kapan akan terrealisasi di dunia, khususnya di Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, sistem auto teller robotic in banks. Jadi yang namanya bank-bank nanti sudah nggak ada manusia. Adanya apa? Adanya komputer robot kayak gitu ya. Teller CS itu mungkin nanti sudah nggak ada di bank. Yang namanya mesin itu sudah bisa menerima nasabah, terus kemudian keluhannya disampaikan kepada robot-robot itu, dan dari robot-robot itu sudah dimasukkan data-data ya mengenai kemungkinan masalah nasabah itu apa aja. Itu mereka sudah tahu semua. Semakin besar database-nya maka semakin pintar dari sistem itu. Nah, hal ini merupakan ya ketika bank itu sudah semuanya sudah nggak ada di frontliner itu digantikan dengan mesin, itu merupakan implementasi dari revolusi industri 4.0 yang efek sampingnya apa? Efek sampingnya meningkatkan pengangguran. Prediksi dari ahli dengan implementasi dari revolusi industri ini akan meningkatkan pengangguran sekitar 50%. Nah, itu kan masalah tuh. Nah, untuk mengatasinya dikenal istilah yang namanya revolusi sosial 5.0. Namun tidak akan kita bahas pada kesempatan ini dan mungkin akan dibahas di next time gitu ya. Nah, tapi saya kasih clue-nya. Kalian sekarang berkuliah secara daring seperti ini ya, dengan menggunakan bantuan teknologi-teknologi informasi komunikasi itu merupakan salah satu semangat dan implementasi dari revolusi sosial 5.0. Contoh ketiga, medical robot to find solution of cancer. Bisa bayangin ya, dokter-dokter di masa lalu itu mereka berpuluh-puluh tahun gitu mengobservasi yang namanya virus cancer yang menyebabkan cancer, termasuk juga HIV AIDS yang belum ada obatnya itu. Mereka lihat laporan dari bulan ke bulan, diobservasi, diteliti,
berkolaborasi dengan dokter lain lintas negara, ya kan? Padahal untuk mengirimkan itu sampel penelitiannya dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Belum lagi diskusinya, seminar dan macam-macam. Itu makan waktu yang berabad-abad. Karena ketika dokter itu udah nggak ada, meninggal ya, warisan ilmu pengetahuannya tentang progres pengembangan penyakit kanker tadi akan diwariskan ke dokter di generasi berikutnya. Begitu terus selama berabad-abad. Dari tahun 1800-an sampai tahun 2020. Tapi dengan nanti ditemukannya medical robot ini, maka si robot itu akan punya database dan dia akan seperti contoh pada AlphaGo tadi. AlphaGo dia bisa melakukan permainan catur 1000 kali dalam satu waktu. Ingat ya, dalam waktu yang sama 5 menit ke depan, AlphaGo bisa melakukan permainan catur sebanyak 1000 atau 1 juta kali secara simultan. Meja 1 melawan dirinya sendiri, meja 2 melawan dirinya sendiri, dan seterusnya. Yang semua hasil pertandingannya akan dia hisap, akan dia pelajari. Sama pun dengan medical robot ini. Ketika dia dihadapkan oleh sampel dari penyakit ya, atau suatu masalah medis, dia akan melakukan observasi atau mempelajari itu secara simultan tadi, atau satu mesin tapi melakukan tindakan yang sama beribu-ribu kali secara bersamaan dalam satu waktu. Otomatis apa? Bahasa simpelnya disimpulkan solusi dari penyakit kanker yang selama ini dicari berabad-abad belum ketemu hasilnya, itu nanti mungkin akan dipecahkan oleh robot ini hanya dalam waktu yang kurang dari 30 tahun misalnya. Karena dia bisa mengulang-ulang terus dengan cara pikir dan kemampuan berpikir yang sama. Jadi kita seperti punya 1 juta dokter yang pinter, yang super ya, itu melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan terus-menerus. Bandingkan dengan saat ini yang belum ditemukan kecerdasan buatan super itu, dokter itu kan kualifikasinya macam-macam, nggak semuanya pintar kan. Dokter penyakit dalam ini belum tentu dia pakar di cancer. Dokter penyakit dalam ini belum tentu dia pakar di HIV/AIDS. Tapi dengan kecerdasan buatan ini maka bisa dimanipulasi. Dan contoh terakhir adalah auto accreditation of university. Nah, yang namanya akreditasi kampus ya, contohlah akreditasi di Universitas Diponegoro, itu kan sebenarnya kita nggak hanya memindahkan data, menulis, tidak hanya merekap, tapi sebenarnya membangun, ya kan? Dengan suatu sistem tertentu yang sudah dirancang sebelumnya, maka saat membangun itu akan menjadi akreditasi pada ujungnya itu bisa dibikin otomatis seperti itu. Misalnya membangun lab pajak. Kalau sekarang membangun lab pajak itu yang namanya pembangunan awal, termasuk penganggaran uangnya, termasuk surat pertanggungjawab penggunaan dananya, itu dilakukan oleh pihak Undip Pusat dan kemudian kolaborasi dengan kontraktor dan lain-lain yang bagian lelang ya. Sementara ketika gedung itu jadi, akan dipakai oleh siapa, akan digunakan berapa jam, menghasilkan mahasiswa yang seperti apa, itu yang data bagian program studi terpisah ya. Berkasnya ada di sini, ada di sana, ada di sana, ada di macam-macam. Ketika kita bangun akreditasi itu data kan dijadikan satu. Dan ketika belum ada bantuan teknologi itu makan biaya, makan waktu, makan pikiran, makan macam-macam, makan banyak hal. Nah, nantinya dengan sistem yang terintegrasi dengan IoT ini, misalnya ketika tender pembangunan lab, dia datanya harus diupload di websitenya Prodi. Tapi ketika pihak Undip Pusat butuh, dia bisa mengakses datanya langsung ke websitenya Prodi itu. Paham ya? Nah, lagi penggunaan lab itu untuk berapa mahasiswa, berapa hari jadwalnya apa saja. Admin harus memasukkan ke website Prodi itu tadi. Berarti pihak Undip Pusat nggak bisa dong ngambil datanya penggunaan lab. Lah kan kalau dia berbasis website, otomatis yang di Undip Pusat juga punya akses. Begitu pula seterusnya, ketika sudah 1 atau 2 tahun, dia akhirnya membentuk suatu sistem data yang lengkap ya, yang bisa digunakan untuk membuat akreditasi universitas tadi, kampus di Batang misalnya. Nah, dengan itu pembuatan akreditasi itu dilakukan 1 orang aja udah cukup karena datanya udah terkumpul. Tinggal dituliskan deskripsinya macam-macam seperti itu. Itu hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga,
terus juga high tech juga, terus pihak yang mengakreditasi juga pastikan wah semuanya sudah pakai teknologi, itu juga pastinya akan menjadi penilaian lebih ya prediksinya untuk masa depan seperti itu. Nah, ini perusahaan-perusahaan sudah menggunakan robot atau tangan-tangan robot ya, seperti contohnya kalau kalian lihat di videonya yang namanya perusahaan mobil BMW atau Mercedes-Benz, itu sekarang semuanya sudah memakai robot dan minim penggunaan manusia. Manusia sifatnya hanya sebagai supervisor saja atau teknisi dari robot itu. Dampaknya apa? Dampaknya produktivitas meningkat. Seperti yang tadi saya jelaskan, robot tuh nggak punya rasa capek, nggak bisa sakit, ya, nggak bisa kehujanan, nggak pulang, nggak harus punya rumah terus pulang, tuh menjadi hemat kan? Dia bisa melakukan kegiatan yang berulang-ulang, terus dengan biaya yang sangat efisien. Pembelian robot itu kan cuma satu kali aja, tapi dia bisa dipakai katakanlah 20 tahun. Berarti pembelian aset robot itu masuknya kemana? Kalau dalam neraca itu masuknya kemana? Aktiva ya. Nah, bisa menambah modal. Terus dampak negatifnya apa? Pegawai-pegawai itu tadi kan dipecat semua. Kamu gajinya mahal. Ini robot saya nggak nuntut UMR ini. Kamu nggak usah kerja dari sekarang. Ya kan kayak gitu. Nah, robot itu nggak butuh itu seperti itu, hal-hal yang bersifat manusiawi seperti itu. Nah, pembangunan rumah juga sudah menggunakan robotik ya zaman sekarang. Akhirnya apa? Yang namanya pegawai dari tingkat manajemen sampai tingkat yang pekerjaan kasar itu sudah digantikan oleh robot. Nah, ini mobil yang bisa mengendarai sendiri itu juga mempengaruhi di dunia persopiran kan gitu. Bahkan masak koki itu kan kemarin muncul tuh di TV. Kalau kalian jeli ya lihat berita. Karena pandemi COVID-19 di Jerman ya, itu masak sudah menggunakan tangan robot. Kokinya dari jauh liatin. Yang nganterin helpernya juga, waitersnya itu juga robot juga. Melalui drill line gitu, nanti makanannya akan jalan ke taman, dimana customer atau pembelinya itu diberikan jarak masing-masing 2 meter ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu implementasi teknologi untuk mengatasi, salah satunya untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu. Nah, mungkin juga nanti yang namanya cukur itu, potong rambut juga, tangan yang memotong rambut kalian itu juga nanti dari robot ya. Lama-lama kan mungkin saja kan. Next, sebelum diakhiri ada closing lagi. Tadi di awal kan ini ya, meyakini dan menyadari sesuai dengan tujuan dari taksonomi Bloom pendidikan itu. Nah, seperti yang sudah saya minta di video belajar yang sebelumnya, saya minta kalian ini mengikrarkan sebuah frase atau paragraf ya. Coba kalian ikuti nanti di tempat kalian masing-masing. Saya, nama ya, sudah menyadari dasarnya perkembangan IoT di dunia, akan mempelajarinya dan menggunakannya dalam belajar dan bekerja demi kebermanfaatan. Saat berkesempatan, saya akan mengajak dan mengajari implementasi IoT kepada sesama semampu saya. Itu ditirukan di sana. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kalau ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menjawab responsi wajib ya. Itu responsi wajibnya saya tunggu sampai besok hari Minggu jam 7 malam gitu ya, karena minggu depannya itu sudah masuk ujian tengah semester ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.